Semoga dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita mengawali tahun baru dalam hidup. Sekaligus kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus bersama kita. Maka marilah kita sehari sejiwa mohon berkat atas lingkaran Advent, agar karena berkatnya lingkaran Advent menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan bagaimana senanti sejiwa mempersiapkan diri agar kita pantas menyambut kedatangan Yesus saat juru selamat. Marilah kita menyambut. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri Putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memberikan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih yang boleh kami dapatkan. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kehidupan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kehidupan itu kami ungkapkan dalam lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sucilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini, dan limpahkanlah rahmat supaya melalui masa yang suci ini persekutuan umat di paroki Bunda Maria Galuh semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu mempersiapkan diri dengan teguh, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan penyalaan diri Advent. Kita gunakan di buku di halaman 18. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini masa Advent dimulai. Masa Advent adalah masa penantian yang penuh dengan harapan. Kita menantikan kedatangan Allah di dunia lebih kuat ketimbang pada hari Minggu lainnya. Sudah berapa tahun lamanya kedatangan Allah dinantikan? Apakah Dia telah akan sungguh datang? Kedatangan Allah sangat tergantung dari sikap manusia sendiri.
Pada hari Minggu Advent pertama, kita mendengar suara Nabi Yeremia yang berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, Aku menentukan tunas keadilan bagi Daud." Bagi orang Kristiani, masa depan itu bukanlah masa yang kabur dan suram. Hari depan kita adalah bersatu dengan Allah. Sekarang pun kita harus siap sedia untuk menyongsong Dia yang akan mengungkapkan kasih dan keadilannya kepada kita. Bersama Dia, kita membangun dunia ini supaya makin menjadi dunia Allah dan dunia anak-anaknya. Karena itu, tema perayaan ini adalah bersama Allah kita menegakkan keadilan dan kebenaran. Rasul Paulus berkata, "Kiranya Tuhan menjadikan kamu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus." Mari kita menyambut hari Minggu Advent pertama dengan menyalakan lilin pertama karangan Advent, yaitu lilin buat para nabi. Lilin ini melukiskan nasib dan usaha manusia yang merindukan keselamatan dan keadilan. Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Injil, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi." Kita semua rindu akan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Karena itu, marilah kita dalam masa Advent ini menyalakan sebatang lilin guna menerangi dan meringankan hidup sesama kita yang sedang susah dan menderita. Nabi Yeremia berkata bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri kita. Tetapi Tuhan membutuhkan tangan kita untuk menjadikan dunia ini satu dunia yang lebih baik, benar dan adil. Kita telah bersalah, terlalu sibuk dengan urusan dan kepentingan diri sendiri. Maka marilah kita bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri, menyongsong kedatangan Putra-Mu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan. Sebab Dialah Tuhan dan pengacara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa Aku menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku yang Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawaku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menuntut umurku, dan mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja. Bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan beriman keikhlasannya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa kepada-Nya.
dan perjanjiannya ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu, ya bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah takut dan berkelimatan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak percaya dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudus. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan pada Allah. Hal itu memang sudah kamu berbuat. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Dan berilah kami keselamatan yang dari Padamu. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada tangan, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukkan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti semua bencana. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah,
senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, suster, ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Pada tahun 2023 kemarin, saya dan beberapa frater dari Kemen pernah naik Gunung Selamat, salah satu gunung yang cukup tinggi di Pulau Jawa. Singkat cerita, setelah kurang lebih berjalan 5 jam, kami pun tiba di pos 5. Karena setiap gunung itu ada titik-titik tertentu di mana kita bisa beristirahat. Waktu itu kami berhenti di pos 5 untuk istirahat. Karena tenaga sudah mulai kelelahan, terkuras habis, dan juga pernapasan dan makin tidak teratur. Sambil beristirahat, kami juga ngobrol santai dengan para pendaki lain yang kebetulan sudah turun, karena mereka sudah mendaki 1 hari sebelum kami mendaki. Setelah beristirahat cukup lama untuk menyudahi perbincangan di pos 5 tersebut, saya pun bertanya kepada mereka, kira-kira kalau jarak dari pos 5 ini ke pos 6 itu berapa menit lagi ya mas? Dengan intinya mereka pun menjawab, santai mas, tinggal 15 menit lagi. Bilangnya gitu ya, 15 menit lagi. Harapan kami langsung berubah-ubah, wah bentar lagi, karena di pos 6 itu kami akan mendirikan tenda. Kami pun berharap bisa jauh datang lebih awal dan langsung mendirikan tenda di sana sehingga bisa istirahat malam, karena hari juga sudah mulai malam. Kami berjalan dengan penuh semangat karena pikir kami ya hanya 15 menit lagi. Lalu sudah berjalan melihat jam 15 menit, 20 menit, kok gak nyampe-nyampe. Heran. Terus akhirnya kami memutuskan, jelas, yang terlalu dulu kita istirahat lagi. Akhirnya kami beristirahat di pinggir jalan, mendaki. Lalu ketika kami beristirahat di situ, tiba-tiba ada 2 orang yang turun juga dari pendakian. Lalu kami bertanya, mas, kalau dari sini sampai ke pos 6 kira-kira berapa menit lagi sih? Wah, masih jauh mas, 30 menit lagi. Jauh. Ternyata kami dibohong sama para pemuda yang dari pos 5. Kami sudah berharap besar supaya bisa datang lebih dulu di sana. Ternyata kami kena PHP sama orang-orang tadi. Lalu kami dari perbincangan kami dan tertawa sendiri sedikit kebodohan kami. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, mungkin di antara kita juga pernah berjumpa dengan pengalaman yang mirip seperti saya tadi. Ketika sudah berharap besar, ternyata kena PHP. Lalu apa sih PHP itu? Memberi harapan palsu. Akronim ini rupanya cukup familiar ya di kalangan anak muda ya. Bagi Joya, anak muda yang sudah mulai senyum-senyum, mungkin cukup relate dengan kata ini, kata PHP. Entah itu jadi korban PHP, atau malah jadi pelaku PHP.
Jangan mulai. Nah, PHP berarti sikap yang mengecewakan seseorang karena sudah mengharapkan sesuatu. PHP juga bisa digunakan untuk sindiran kepada orang lain, sindiran yang sarkastik kepada teman yang mungkin seringkali tidak menepati hukumannya. Lupa PHP namanya bilangnya iya, tahunya kejadian atau lain sebagainya. Kita kecewa terhadap seseorang atas perkataan maupun tindakannya yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Sebaliknya, dalam kehidupan beriman Kristiani, ketika kita berelasi dengan Tuhan sendiri, PHP itu tidak berlaku. PHP tidak berlaku. Tuhan selalu akan memberikan janji dan harapan yang pasti di waktu yang tepat, tidak terlalu cepat maupun tidak terlambat. Maka saudari-saudari yang terkasih, kalau kita simak bersama bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam minggu akhir pertama ini menceritakan tentang janji Allah. Suatu janji yang bukan sekedar janji, tetapi suatu janji yang pastinya akan ditepati dan digenapi oleh Allah sendiri. Maka di Nafe pertama yang juga disebut sebagai lilin para nabi atau disebut juga dengan lilin harapan, kita diingatkan agar dalam masa akhir ini kita tidak terburu-buru mengalami sukacita. Baru tanggal berapa sekarang? 1 ya, tanggal 25 masih nanti. Jangan terlalu buru-buru untuk mengalami sukacita. Tetapi tidak juga bersantai-santai karena Natal masih lama. Namun masa akhir ini yang merupakan masa penantian dan juga pertobatan mengingatkan kita agar senantiasa memperbaiki diri terus-menerus. Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan mengatakan, kalau sekarang hidupmu sudah baik, maka saat ini kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengikuti jalan yang telah Tuhan berikan. Mungkin kita sebenarnya sudah baik, tapi Tuhan masih mengharapkan agar kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan juga dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita diajak untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan dan ketidaknyamanan yang membuat kita terkapar tanpa arah. Namun, kita juga diingatkan agar tidak jatuh ke dalam kenyamanan dan kemakmuran yang dihantui oleh kemakmuran oleh pesta pora dan keinginan semata, keinginan dunia semata yang ingin senang-senang saja. Dengan demikian, kita diajak untuk berjaga-jaga dan siap sedia agar tidak hanyut di dalam doa kita. Hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam masa akhir ini yang sudah saya tawarkan dalam komedi di pagi hari ini adalah 3B. Bukan B3, bagi B1, B2, tapi 3B. Yang pertama adalah berdoa setiap waktu. Lalu B yang kedua adalah belajar untuk hidup bukaan seturut hati nurani kita. Kita belajar untuk introspeksi diri. Dan yang ketiga adalah kita bertobat agar hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Moga-moga kalau kita bisa menerapkan 3 hal sederhana ini, berdoa, belajar hidup bukaan, introspeksi diri. Kalau yang ketiga adalah bertobat, kita pun akan semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang terbuka. Rasul Paulus pun mengatakan dalam bacaan kedua hari ini, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, aku tetap mengandalkan.
Semoga kita semua senantiasa diberkati dan juga kita bisa mampu untuk berupaya menerapkan 3 ini dalam kehidupan kita. Mari kita hari sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri. Kita ucapkan iman dan kepercayaan. Aku percaya bahwa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan Yesus Kristus, yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan yang Roh Maria, yang dikasih secara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang itu mendapat penantian kepada Dia bangkit dari orang mati, yang naik di surga kudus akan Allah yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menjadi orang yang aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pemberian badan, kehidupan kekal. Dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Ialah cahaya dunia penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja kudus, semoga Bapa hadir di tengah kami, dan semoga kehadiran menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang dianiaya demi kebenaran dan keadilan, semoga Bapa senantiasa meneguhkan dan menghibur orang-orang yang dianiaya demi keadilan dan kebenaran, sehingga mereka terus hidup dalam menjadi saksi menyilum bagi semakin cerahnya dunia. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang tergoncangkan oleh masalah kesehatan dan terorisme ini, semoga Bapa melindungi mereka semua. Semoga mereka tetap percaya pada Allah yang adil, pengasih dan penyayang. Semoga semua orang yang bertindak baik bekerja sama untuk mengakhiri aksi kejahatan dan kebencian, penindasan dan ketidakadilan, serta melestarikan perdamaian, kemerdekaan dan keadilan. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membuka masyarakat di sekitar kami agar dapat melihat karya Tuhan yang agung melalui umat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, semoga Bapa membimbing mereka yang sedang menghadapi kesulitan agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka memulai lagi dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa membangkitkan kami dari kemalasan, agar pada masa menjelang Natal ini hidup kami diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus Putra, sebab Dialah Tuhan pengantar kami. Amin. Amin.
yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga persembahan kami disatukan dengan persembahan Kristus Putra-Mu, sehingga mendamaikan kami dengan Engkau, serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi ini, demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Tuhan bersamamu. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan ampun, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman, dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon serta kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama serta perawan Maria kepada Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyerahan kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada
Allah yang jahat, sulilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah kau perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan selamat. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan saya kira
berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada atas kehadiran Kami dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuhnya yang telah kami sambut menghidupkan pengharapan kami akan dunia baru, sehingga kami tetap dalam perjalanan menuju kepada surga. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Untuk beberapa pengumuman. Si Kesehatan Kabupaten bersama dengan PMI mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 waktu pukul 8.45 setelah Misa, tepat di aula bawah. Mengajak umat yang sudah mempunyai donor dan yang ingin berdonor untuk terlibat menyumbangkan darahnya. Panitia Pembangunan Gereja Santo Benedictus Paroki Santo Ignatius Cimahi akan mengadakan acara drama musikal dan jamuan makan malam bersama dengan tema The Journey to Promised Land yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025. Detail acara dapat dilihat di papan pengumuman. Sekolah di lingkungan Yayasan Salib Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara umum untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat dihubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan pengumuman. Lansia Bunda Maria Baru akan merayakan perayaan Natal Lansia 2024 di Stasiun Santa Maria Fatima, Kabupaten Sumedang, yang sebelumnya akan dipisahkan Tanjung Mulia Waduk Jati Gede Sumedang pada tanggal 9 Januari 2025. Berangkat jam 6 pagi dari halaman SMP yang Sudarso. Pendaftaran pada ketua lingkungan masing-masing. Pendaftaran pembayaran ditutup pada tanggal 18 Desember 2024. Tapi kalau sebelum tanggal itu sudah tutup, pendaftaran akan ditutup. Dimohon kepada seluruh umat setelah perayaan untuk tetap duduk karena akan ada upacara adat mengantar imam baru dan dilanjutkan dengan ramah-ramah di aula bawah. Sekian pengumuman, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersyukur karena pada tanggal 21 Februari lalu dua imam hari ini ditaktiskan jadi imam oleh Monsignor Antonius Sudianto yang MPWC. Kita syukuri karena berkat bisa hidup dan para imam bersuka pada pertama menjadi dua orang, ditambah 2 orang menjadi 50 lebih. Nantinya agak persis. Jelas 50 lebih. Jadi bagi saya semoga pelayanan imam terutama imam tadi yang baru ditaktiskan ini jadi semakin semangat dan juga menunjukkan juga dan membawa umat pada kebaikan dan keselamatan. Kita doakan semoga Romo Andres Agung Bolakson dan juga Romo Bernardinus Andreas Widi Kayanto semakin setia dalam panggilannya dan boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan juga mengucap terima kasih kepada seluruh petugas institusi yang membantu klarifikasi ini dengan sangat luar biasa. Para penari yang sudah mempersiapkan diri untuk klarifikasi ini dengan tariannya dan mengantar upacara
EKBP ini menjadi lebih semarak dan juga dari IKSU, Ikatan Keluarga Sumatera Utara yang luar biasa mengantar klarifikasi dengan cukup meriah. Terima kasih. Juga terima kasih grup Gedung Janjakan yang dibentuk baru beberapa hari yang lalu. Tadi mereka bukan chip atau CD, mereka mainnya benar-benar tidak pakai rekaman, langsung live. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Gedung ini ternyata belum punya nama. Sudah cari namanya itu belum ya. Ya kita kasih nama baru ya, Grup Gedung GLBK. Singkatan dari GLBK, singkatan dari kelompok Gedung Ciduba. Ya, baik, terima kasih. Semoga kelompok Gedung ini awet sampai kakeknya. Dari kakeknya. Terima kasih lagi dan juga terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir dalam klarifikasi ini. Seperti umat tadi setelah lagu bentuk kita tetap duduk di tempat terlebih dahulu akan dilanjutkan. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam perayaan bisa hari ini dan juga perayaan bisa perdana kami pada kembali. Terima kasih umat yang telah menyiapkannya untuk kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Marilah kita berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Thank you.